utama Roy. Lexus terlihat mulai menggeser beberapa gambar yang terdapat di laptopnya yang terhubung ke layar proyektor yang ada di hadapannya tersebut untuk waktu yang cukup lama. Laki-laki itu mengerutkan keningnya untuk beberapa waktu. Di sisi depan meja persegi berukuran besar, Rosa dan Roy terlihat memperhatikan satu persatu gambar yang ada di hadapannya mereka. Rosa sesekali menggeser beberapa foto yang dianggapnya tidak penting dan tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian malam kematian Chris. Gedung atas perusahaan. Rosa bergumam. Sejenak Rosa membiarkan Roy memberikan salinan catatan panggilan yang terjadi malam itu di handphone Elia dan Chris. Mereka menyusun salinan percakapan yang telah berbentuk kertas fotocopan itu di atas meja di mana mereka berdiri. Beberapa percakapan dihilangkan. Coba tebak siapa yang memiliki adik kuasa untuk bisa menghapus rekaman dan menghapus percakapan atau pesan dari handphone seseorang. Tanya Rosa pada Lexus. Yang ditanya terlihat diam, memilih berjalan menuju ke arah Rosa dan Roy. Seseorang yang memiliki adik kuasa. Jawab Roy cepat. Tuan Paulo, Papa Felix punya kuasa untuk melakukan hal tersebut bukan? Rosa kembali bertanya. Sang manusia paling berpengaruh itu jelas memiliki adik kuasa, dia merupakan seorang crazy rich yang terus terhubung dengan banyak pengusaha bahkan dengan para pejabat tinggi negara. Tidak heran jika hanya dengan sedikit perintahnya, orang-orang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Bahkan menutup kasus kematian tersebut dengan cepat sebagai kasus bunuh diri bukan pembunuhan jelas bukan hal yang tidak mungkin bagi Mer Paulo. Hanya saja jika memang laki-laki itu terlibat maka apa motifnya? Sejenak Rosa menghela kasar nafasnya. Di tengah kebimbangan Rosa, Roy dan Lexus. Di sudut sana Kana memilih untuk memperhatikan beberapa rekaman video rekaman CCTV yang terpotong dan telah mereka kumpulkan satu persatu selama ini. Seseorang benar-benar mencoba memangkas video aslinya. Ucap Kana sambil menekan keningnya secara perlahan, dia duduk tepat di samping kakak laki-lakinya Cooper, memperhatikan gerakan laki-laki itu yang sejak tadi mencoba menyusun potongan rekaman CCTV video tersebut satu persatu. Mereka mencoba menggabungkan videonya dengan benar hingga bisa melihat dengan baik dan benar bagian apa yang sebenarnya menghilang. White, tunggu dulu. Tiba-tiba Cooper bicara dengan cepat, meminta adiknya memberhentikan potongan demi potongan video yang ada. Mendengar ucapan Cooper, Kana langsung menghentikan kursor mouse-nya. Mundur dalam beberapa detik. Pinta Cooper kemudian. Laki-laki itu pikir mereka melewatkan sesuatu saat ini tanpa mereka sadari. Mendapatkan perintah dari Cooper, Kana langsung memundurkan rekamannya secara perlahan detik demi detik. Semua orang jelas berusaha mendekat, mereka berusaha untuk memerhatikan rekaman CCTV itu dengan seksama. Oke, stop. Pinta Cooper kemudian. Kana menghentikan gerakan tangannya. Maju. Kana membiarkan video tersebut di-play sesuai keinginan. Perhatikan waktunya. Ucap Cooper tiba-tiba. Sejenak mereka mengerutkan kening mereka. Mundur. Kana kembali mengulanginya. Lihat waktu yang ini. Ucap Cooper sambil menunjuk waktu yang ada di sudut sisi kiri layar. Mereka melihat tanggal dan waktunya. Maju. Lagi Kana bergerak dan membiarkan videonya kembali bergerak. Perhatikan waktunya. Mereka kembali memperhatikan waktu yang terdapat di video tersebut. Seketika bola mata semua orang membulat, mereka langsung saling menatap antara satu dengan yang lainnya. Videonya ada di hari yang berbeda. Rosa terlihat tercekat begitu juga dengan semua orang yang ada di sana. Oh T. Cooper mengumpat kasar. Mereka baru sadar Felix dan Elia berada di gedung tersebut bahkan di keesokan harinya setelah kematian adiknya. Kenapa mereka kembali lagi ke sana di hari berikutnya? Ucap Kana dengan jutaan tanda tanya. Mansion utama Felix. Setelah lewat jam makan malam.
Kana terlihat menatap wajah Felix untuk beberapa waktu di mana laki-laki tersebut cukup fokus dengan pekerjaannya sejak tadi. Gadis itu terlihat berbaring di atas sebuah kursi mendominasi berwarna putih yang terletak di ruangan kerja milik Felix. Dia baru saja melewati sesi pengobatannya bersama laki-laki tersebut dan ini adalah kali keempat X-nya dia berada di rumah laki-laki tersebut, dan mengikuti pengobatan yang dianjurkan oleh Felix. Sejak kejadian di pesawat mereka menjadi jauh lebih akrab karena pertolongan yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Setelah kejadian di pesawat, begitu tiba di Indonesia laki-laki tersebut langsung membawanya ke rumah sakit. Dibandingkan Jack, Felix jauh lebih mengkhawatirkan dirinya dan penuh dengan perhatian. Jack lebih mendominasi dan sangat overprotektif, tidak bisa membedakan keadaan antara darurat atau sekedar keadaan genting di bawah rata-rata. Padahal Jack tahu bagaimana kondisi kesehatannya, tapi laki-laki itu kerap kali mengedepankan egonya. Cukup berbanding terbalik dengan sifat Felix yang lebih mementingkan keadaan dan keselamatan orang lain. Felix tidak pernah mengedepankan egonya meskipun sebenarnya laki-laki itu juga berada di dalam keadaan yang memaksanya untuk segera meninggalkan Kana hari itu juga. Karena selama beberapa waktu mengenal Felix, Kana mencoba untuk memeras pemikirannya dengan begitu keras. Bagaimana seorang Felix bisa terlibat kasus pembunuhan kakaknya? Apakah laki-laki itu seorang psikopat atau seorang laki-laki yang memiliki kepribadian ganda? Hal tersebut benar-benar membebani dirinya dalam beberapa waktu ini hingga hari ini. Sejenak Kana menghela kasar nafasnya, dia mencoba untuk menelisik wajah Felix yang sejak tadi begitu konsentrasi menghadap pekerjaannya. Apa ada sesuatu yang aneh di wajahku? Tiba-tiba suara Felix mengejutkan dirinya, Kana langsung tersentak kaget kemudian membuang pandangannya. Tidak ada, aku pikir sebaiknya aku segera kembali sekarang. Ucap Kana kemudian, gadis itu berusaha untuk berdiri dari posisi duduknya. Aku akan mengantarmu nanti, tunggulah sebentar lagi. Pinta Felix kemudian. Kana terlihat diam untuk beberapa waktu, sedikit ragu dengan permintaan Felix. Dia pikir waktunya cukup malam, dia tidak terbiasa pulang lewat dari pukul 10:30 malam. Aku akan mengantarmu hingga ke rumah, bahkan bukan masalah jika harus bicara dengan orang tua kamu, tidak baik untuk seorang gadis muda pulang sendirian di malam hari. Tambah Felix lagi sambil mengembangkan senyumannya. Mendengar kata rumah jelas saja Kana khawatir, dia tidak pernah mau memberitahukan tempat tinggalnya pada laki-laki tersebut. Jika Felix tahu siapa dia sebenarnya, semua rencana mereka jelas kacau balau. Dan kenapa dia mendekati laki-laki tersebut karena dia ingin mendapatkan rekaman video CCTV yang ada di tangan Felix. Laki-laki itu menyimpan satu rekaman penuh CCTV di malam kejadian atas kematian kakak laki-lakinya. Kana ingin tahu apa motif dan alasan Felix menyimpan video tersebut. Apakah laki-laki itu benar-benar terlibat pada kasus pembunuhan Chris atau tidak sama sekali? Atau sebenarnya ada seseorang yang lain di balik rekaman malam itu? Di mana rekaman itu kini? Felix tiba-tiba berdiri dari duduknya, laki-laki itu mencoba untuk mengambil jaket milik Kana yang tergantung di rak gantung yang terletak di sisi kanan meja kerja laki-laki tersebut. Kemudian secara perlahan laki-laki itu mendekati dirinya, memasangkan jaket tersebut ke tubuh Kana lantas merapatkan jaket itu dengan gerakan yang begitu lembut. Cuacanya begitu dingin, kamu selalu melupakan jaket kamu sendiri, karena itu kamu gampang terkena demam. Ucap laki-laki itu sambil menyentuh lembut rambut Kana. Sejenak Kana melirik ke arah kalung yang ada di leher laki-laki tersebut,
Gadis itu memperhatikan dengan seksama mainan kalung laki-laki itu sejak beberapa waktu belakangan ini. Dan di sanalah Felix meletakkan rekaman asli kejadian malam kematian kakaknya itu. Mari kita pulang. Lanjut Felix lantas mencoba memutar bahu Kana dan mengajak gadis itu keluar dari ruangan tersebut. Gadis itu terlihat mengembangkan senyumannya, menuruti ucapan dan tindakan Felix yang selalu memperlakukannya dengan cara begitu hangat. Tapi baru saja mereka keluar dari ruangan tersebut tiba-tiba seseorang mengejutkan mereka. Tuan, celaka. Seorang perempuan berusia sekitar 45 tahunan berlari tergopoh-gopoh ke arah mereka, wajah panik dan penuh kebingungan terlihat memenuhi wajah perempuan tersebut. Alih-alih menjawab, Felix terlihat menampilkan ekspresi wajah yang tidak kalah panik, seolah-olah tahu apa yang terjadi. Laki-laki itu langsung menggenggam erat telapak tangan Kana. Dengarkan aku. Tiba-tiba Felix bicara sambil menatap dalam wajah Kana. Aku akan minta sekretarisku mengantar kamu pulang. Ada hal darurat yang terjadi saat ini. Mendengar kata darurat sejenak membuat Kana mengerutkan keningnya. Ada apa? Dia jelas penasaran. Aku belum bisa menjelaskannya sekarang. Dan bisa Kana lihat bagaimana paniknya laki-laki tersebut, mencoba menghubungi seseorang, melepaskan genggaman tangannya dari Kana kemudian beranjak pergi dengan tergesa-gesa. Ada apa sebenarnya? Satu pertanyaan besar menghantam pemikiran gadis tersebut.